Sekarang apakah perempuan dilarang bekerja? Tidak. Sepanjang pekerjaan itu tidak dipahami sebagai nafkah dalam kehidupannya. Jika memang masih ada bagian di keluarga untuk mencari nafkahnya. Misal, zaman Nabi ada perempuan bekerja, Bu, pengumpul panah. Ada yang perawat, ada yang pengajar. Bahkan Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah mengajar, Bu. Beliau mengajar. Boleh silahkan perempuan jadi guru, ibu sekarang bekerja dan sebagainya. Ada yang lain bekerja, ada jadi perawat, ada yang macam-macam. Ibu dengan segala kemuliaan pekerjaannya sah, silahkan. Tapi ingat baik-baik ya, ini pesan saya. Kalau masih ada suami pendamping di rumah, maka tetap posisikan suami untuk mencari nafkah. Itu poin yang paling utama. Kalau suami sudah diposisikan pencari nafkah, ibu kemudian bekerja hanya untuk misalnya menyalurkan hobi atau hal-hal yang penting dikerjakan, itu tidak ada masalah. Walaupun kata Quran litashqa, kamu akan merasa berat dalam mengerjakannya. Karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Jelas, Bu ya? Maka dalam hal ini menurut saya, coba ibu diskusi yang terbaik dengan suami. Itu ketika Allah mengatakan saya yang atur turunnya hujan. Ketika menurunkan aturan itu, kalimat yang ditampilkan itu manfaat. Di sesungguhnya ketika hujan diturunkan oleh Allah, Allah ingin menurunkan manfaat bagi kehidupan kita. Cuman kalau kemudian jadi banjir, jadi musibah dan sebagainya, disitulah kemudian kita bisa melihat pada diri kita. Turunnya manfaat, kenapa kemudian menjadi musibah? Coba dicek. Barangkali Allah ingin mengingatkan, ada yang kurang baik dalam tata letak kota itu. Ada yang kurang baik dalam penyumbatan di tempat-tempat mengalirnya air. Kalau tidak diturunkan, saat ini mungkin ke depan ada bencana yang lebih besar lagi. Karena itu jika terjadi yang demikian teman-teman sekalian, mau musim hujan atau yang lainnya, pertama syukuri nikmat Allah itu. Kalau terjadi nampak turun pada kita terasa kurang menyenangkan, maka coba sikapi bagaimana kita berintrospeksi diri. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Baik, saya izinkan. Kalau misalkan uang dari acara resepsi pernikahan, uangnya digunakan untuk umroh atau haji, hukumnya gimana ya Ustaz? Sekian, terima kasih. Sehat terus untuk Ustaz dan keluarga. Amin ya Rabb. Semoga Allah sehatkan Anda, semoga Allah muliakan keluarga Anda jauh dari apa yang Allah muliakan kepada kami, dan semoga dengan itu kami diikutkan pada kemuliaan dimaksud. Ya, walaupun tidak secara langsung terkait dengan situasi amalan-amalan menjelang ataupun saat Idul Adha, tapi tidak ada persoalan karena biasanya musim haji juga ada musim-musim pernikahan ya. Baik teman-teman sekalian, pertanyaannya boleh, tidak ada masalah. Ya, apakah uang hasil resepsi pernikahan digunakan untuk umrah atau haji ya? Dialokasikan, hasilnya dikumpulkan, diniatkan untuk haji atau langsung disetorkan ya, atau bahkan misalnya pendahuluan untuk umrah, sangat diperkenankan, boleh. Dan sangat mulia, dengan catatan pernikahan itu tentunya berlangsung dengan cara yang benar ya, benar secara syariat. Awas, hati-hati, jangan sampai menikah sesama jenis misalnya, itu sangat dilarang ya kan? Atau pernikahan-pernikahan yang diharamkan ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ingat, terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, ada 2 orang saksi, ada wali, ada segala rupanya, dan tentunya ini telah terpenuhi semuanya insyaallah. Dan ini sangat mulia. Ya, jadi begitu sudah ada, Anda niatkan, suami istrinya berdoa, minta keridhaan Allah, kemudian berangkat bersama-sama dan di depan Ka'bah Al-Musyarrafah di Masjid Nabawi ketika ke Madinah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup berumah tangganya dijaga dalam petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Allah dan dalam tuntunan Rasulullah hingga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan abadi di surga dengan izinnya. Itu sangat mulia dan biasanya sangat indah. Sangat indah ya. Beberapa pengalaman itu dengan kawan-kawan yang baru menikah kemudian juga berangkat, itu lebih banyak bisa menguatkan jiwa dan memantapkan niat untuk hidup berumah tangga dengan lebih baik. Dan itu momen-momen yang bisa mengingatkan saat ada hal-hal mungkin yang diperselisihkan, terus ingat lagi, bisa kembali memperbaiki diri lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana saya mengerjakan puasa Dzulhijjahnya seperti puasa Daud? Apakah boleh Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga Allah ampuni dosa-dosa Ustaz beserta keluarga Ustaz. Amin. Jazakumullah khair.
Ya, semoga Allah ampuni dosa kita semua dan menggolongkan kita pada orang-orang yang baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh saudaraku. Boleh. Karena saya sering katakan anjuran di awal Dzulhijjah 1 sampai 9 ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak, dan Masya Allah puasa Daud itu sangat luar biasa. Tingkat tertinggi dalam puasa sunnah yang bisa dikerjakan. Artinya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, hanya begini, khusus untuk spesifik awal Dzulhijjah ini juga ajakannya bisa lebih tinggi daripada itu dengan momentum yang tertentu ya. Kalau puasa Daud kan tidak mengikat waktu, artinya di bulan apa saja bisa kecuali Ramadan dia berhenti kan. Nah, 9 Dzulhijjah ini bahkan bisa menjadi tinggi dan istimewa karena satu terjadi di Dzulhijjah saja. Yang kedua, dia bisa beruntun sampai 9-nya. Karena itu ada hadis yang meriwayatkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW beliau berpuasa yang ada yang mengartikan selama 9 hari. Ya, 9 hari di awal bulan Dzulhijjah 1 sampai dengan tanggal 9. Enggak nyampe 10 ya. Ya, enggak nyampe 10. Jadi jangan terlampau soleh gitu. Yang 10 itu enggak boleh, hari ke-10 itu haram hukumnya. Adapun ada redaksi yang menyebutkan 10, memang ada, tapi yang dimaksud hari ke-10 ini bukan puasa niat puasa, bukan. Yang dimaksud menahan sementara waktu setelah sholat subuh sampai sholat id. Sunnahnya nggak makan dulu. Ya, nggak makan, menahan itu bahasa Arab standarnya itu imsak, itu siam. Tapi yang dimaksud bukan siam yang punya ketentuan. Jadi saum secara umum. Artinya apa? Artinya tahan dulu, jangan makan dulu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri setelah subuh makan, ya, untuk menunjukkan puasa telah selesai. Kemudian masuk Idul Fitri salatnya. Idul Adha tidak. Tahan dulu sebentar, jangan dulu makan, salat dulu, selesai itu kemudian pulangnya baru sunnahnya makan. Atau kalau bisa makanan pertama dari hewan yang disembelih telah dimasak dan dikonsumsi kemudian dari itu turunannya. Jadi kalau Anda mau naikkan levelnya, boleh bahkan puasa selama 9 hari berturut-turut. Ya, dan kasus kedua, kalau mau tetap yang puasa Daudnya, boleh, silahkan. Rumus puasa Daud digunakan dengan niat puasa awal Dzulhijjah. Nah, cuma nanti kalau misalnya pas hari Kamis ya nanti ya, tanggal 9 bertepatan. Jadi Jumat 10 Dzulhijjah, insyaallah bersamaan dengan 31 Juli tahun ini 2020, Kamisnya tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan 30 Juli ya 2020. Saya sarankan kalau misalnya menggunakan rumus puasa Daud, misal jatuh Rabu puasa, Kamis kan tidak. Nah, saya sarankan Kamis tetap puasa karena Kamis itu spesial masuk hari Arafah. Puasanya pun puasa Arafah dengan hikmah yang telah kami sampaikan. Ya, silahkan review, dicek lagi kajian-kajian kami sebelumnya menerangkan tentang keutamaan amalan awal bulan Dzulhijjah, terutama puasa Arafah. Jadi singkatnya, silahkan, boleh dilakukan dengan sistem tadi. Naikkan levelnya pun boleh 9 hari berturut-turut, ada sisa ya nanti ke depan. Kemudian kalau mau sistemnya tetap puasa Daud dan hari Kamis jatuhnya pas 9 Dzulhijjah itu qadar Allah misalnya berbuka, nah tetap lakukan puasa untuk di situ ya dengan niat puasa Arafahnya. Nanti setelah hari tasyrik selesai ya, jadi nanti Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13, setelah itu selesai baru mulai puasa lagi. Ya, jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Level Nabi Muhammad, ahli surga, ayat surga sudah turun. Dipuji oleh Allah di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini punya akhlak yang sangat mulia. Gelarnya Habiballah. Surganya tingkat tinggi, tanpa hisab. Masih bermohon kepada Allah, kata beliau, ya Allah, mohon terima amalan saya. Maka siapa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul? Surga belum ada jaminan, hisab masih menegangkan, tidak ada pujian di Al-Quran untuk kita. Maka kata para ulama hadis, kita lebih berhak membiasakan dibandingkan para nabi untuk bermohon kepada Allah, ya Allah, terima amalan kami. Jadi kalau sudah beramal, mau baca Quran kah, mau salat, mau tilawah, mau sedekah, biasakan bermohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Karena kita tidak tahu di antara sekian amalan itu berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya setan dengan manusia, dengan anak Adam,
Kalau anak Adam itu salah, diberikan kesempatan tobat, pasti tobat. Tapi kalau setan salah, diminta tobat, nggak mau tobat. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, kemudian dia tobat, maka itulah sesungguhnya manusia yang sejati. Tapi kalau ada orang berbuat salah, nggak mau tobat, patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini bukan manusia, jangan-jangan setan yang menyamar dalam wujud manusia. Allah yang menyampaikan itu. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Perhatikan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Langsung ke 152-nya, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adzkurukum. Fadhkuruni, sebut saya ingat kamu. Saya turunkan ayatnya. Bismillah. Ayo kita sekarang sedikit tamasya dengan Al-Quran ya. Bismillah. Tadi ini turunan ayatnya. Qaul bimakna dhann. 1 Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Ini contohnya tadi. Untuk memaksimalkan ini, kemudian ada di Quran surah ke-7 ayat 31 sudah saya bahas. Ditambah dengan wudhu di Quran surah kelima ayat yang ke-6, ini sudah saya bahas. Kenapa kita sempurnakan ini? Kita berharap mendapatkan jawaban terbaik dari Allah untuk menyempurnakan dan datang ke masjid, memenuhi undangan. Quran surah ke-9 ayat ke-18, ini sudah saya bahas tadi. Kemudian ini persiapannya. Kenapa ini penting? Sebagai syarat diantaranya pengabulan doa. Quran surah kedua ayat 186. Rumus ini, doa itu cepat dikabulkan berbanding lurus dengan kuatnya respon kita dalam ibadah. Ya, ini ditafsirkan nanti di Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Udzkur bermakna zikir. Ya, Anda ingat saya ingat Anda, kata Allah. Perhatikan baik-baik, di antara makna zikir itu salat. Dari mana didapatkannya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan rumusnya. Fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat saya, Anda berzikir kepada saya, ingat saya, adzkurkum, saya pun ingat Anda. Jadi secepat Anda mengingat Allah, secepat itulah Allah ingat kepada Anda. Di antara makna zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir, sebagai cara untuk ingat kepada saya. Sekarang perhatikan rumus pengabulan doa. Jadi di antara cepat doanya dikabulkan atau tidak, kembali ke sini. Falyastajibuli. Saya akan kabulkan doa itu secepat kamu juga merespon seruan saya. Contoh, tadi Allah panggil lewat sholat asar misal. Sekarang jam 3 lewat 15. 3.15. Anda merespon seruan Allah saat dipanggil.
Anda ingat saat ada panggilan, maka Allah pun akan ingat pada Anda saat ada panggilan dari Anda kepadanya. 3:15 Anda datang sesuai dengan waktu panggilan, maka saat Anda memanggil Allah pun disitulah baru Allah ingat kepada Anda. Paham? 1. 2, misal jam 2:30 Anda sudah siap-siap, Anda sudah datang sebelum dipanggil. Masya Allah, datang sebelum dipanggil, azan saja belum, Anda sudah siap-siap, bahkan zikir di masjid. Maka respon Allah pun kepada Anda, bahkan Allah akan mengingat Anda sebelum Anda memanggilnya. Makanya ada orang yang semakin kuat meningkatkan ibadahnya, bahkan sebelum dipanggil dia datang, takwanya meningkat. Maka yang paling hebat adalah Allah bahkan sudah ringankan kehidupannya sebelum dia menjalani persoalannya. Makanya rumus Qur'annya, ketika meningkat takwa, semakin ingat dengan Allah, maka satu, kesulitan-kesulitan hidup akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nggak punya masalah, masalahnya ada tapi ringan. Sebelum dia minta sudah diselesaikan oleh Allah. Rumusnya ada di Quran surah ke-65 akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang coba meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami bukakan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Bukan nggak punya masalah. Kadang-kadang sama, masalahnya macet juga. Antum macet, dia macet. Tapi bagi si fulan, macet itu masalah luar biasa. Belum sampai macet, dari jauh baru kelihatan macet, sudah mengeluh. Macet. Emang. Nyampe situ berkeluh lagi, sudah klakson, sudah umpat sana, umpat sini. Yang ini melihat macet sebagai peluang. Jadi Allah lapangkan keadaan hatinya, tidak menjadi kesulitan. Begitu macet, alhamdulillah, peluang menghafalkan 5 ayat Al-Quran. Begitu datang, tinggal setel murattalnya. Alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Macet selesai, hafal 5 ayat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan wasilah macet. Dengan itu saya bisa menghafal 5 ayat. Kalau Engkau tidak berikan macet, gak akan mungkin saya bisa menghafalkannya ya Allah. Selesai. Jadi teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga, ini agak repot. Dipanggil 3:15, baru datang 5:13. Ini maka agak sulit Allah ingat kepada dirinya sepanjang dia belum mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 125, paling kanan di pertengahan. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah tetapkan, kami jadikan al-bait, Ka'bah itu, ya, Ka'bah diberi nama juga dengan Al-Bait. Bahkan nama pertama yang dilekatkan pada Ka'bah itu bukan Ka'bah, tapi Bait. Bait, ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, maksudnya Ka'bah. Baik, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, Allah, pahamilah, ketika kami telah jadikan, tetapkan Ka'bah itu sebagai pusat aktivitas bagi manusia. Ingat, pusat aktivitas. Kalau saya katakan pusat, titik sentral bukan? Sentral ya. Kalau sentral itu tengah-tengah bukan? Perhatikan, ini sudah kalimat Allah. Kalau sudah kalimat Allah, saya yakin pasti akan terbukti dengan pendekatan apapun. Allah sampaikan titik sentral aktivitas kehidupan manusia itu sentralnya, tengahnya Ka'bah. Manusia hidupnya di mana? Bumi. Lihat, bumi. Dalam bahasa Arab disebut al-ardu namanya, ardun. Quran surah kedua ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardun. Yuk kita tinggal di bumi. Kalau kita berikan gambaran seperti ini, bumi, kata Allah, semua manusia yang beraktivitas di bumi, titik sentralnya itu Ka'bah. Titik tengah bumi, tengah dunia itu Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin cari garis pertengahan di muka bumi ini, yang jadi patokan dalam sisi geografis kehidupan di muka bumi, itu tengah-tengahnya Ka'bah. Makanya dulu saat orang pertama kali, orang Islam yang membuat peta dunia, peta di bumi, peta bumi disebutnya, dulu menetapkan titik tengahnya itu Ka'bah, Mekah. Begitu titik tengahnya disebutkan di Ka'bah di Mekah, itu ukuran kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya seimbang semua. Dan ukuran waktunya normal. Nanti setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494 dengan, mohon maaf ya, situasinya luar biasa dahsyat pada saat itu. Isabella kemudian bersekutu dengan Raja Ferdinand, menghancurkan yang terakhir Granada di Spanyol, kemudian menguasai dunia, dibagi pada 2 bagian,
kemudian bagian barat dengan timur, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan kemudian pada Portugal, sampai secara tingkat dipindahkanlah titik pertengahan dunia itu ke Greenwich sekarang. Greenwich. Makanya kalau Anda misalnya berikan gambaran, kalau Saudi Arabia, wilayah Qatar, wilayah kemudian gambaran-gambaran yang teluk, itu disebutnya Timur Tengah. Timur Tengah, dari mana Timur Tengah? Bukan dari Indonesia, dari Greenwich. Dari Greenwich yang ada di London itu. Padahal kalau diukur dari kita bukan Timur Tengah, itu bagian Asia Barat. Ya, dan seterusnya. Tapi yang mau saya sampaikan, saya ingin buktikan pada Anda semua, termasuk silahkan, mau ilmuwan manapun, coba ukur oleh Anda diameter bumi. Anda akan temukan titik tengahnya bukan di Greenwich, tapi ada di Ka'bah. Karena kalau kalimat Allah diletakkan dalam kehidupan kita, tidak akan pernah ada yang keliru. Mushaf, Quran, tidak pernah keliru. Hukum Allah tidak akan pernah keliru. Ketika Allah katakan Ka'bah titik dunia, maka wilayah Ka'bah, Mekah dan sekitarnya akan menjadi titik kehidupan dalam kehidupan dunia kita. Ini titik tengahnya. Poinnya adalah, bukan ini yang kita bahas dengan panjang lebar. Saya teruskan dulu. Wa amna, dan tempat yang paling menenangkan, tenang. Ini sudah jaminan dari Quran. Anda segelisah apapun, banyak persoalan, ketika Anda berada di depan Ka'bah, tiba-tiba hati Anda bisa tenang. Tidak percaya silakan. Anda yang pernah ke Mekah, pernah haji, pernah umrah, Anda merasakan tersendiri. Anda punya masalah, tiba-tiba depan Ka'bah, tenang aja. Air mata Anda mengalir, lisan Anda berucap kalimat-kalimat thayyibah, tapi jiwa Anda tenang. Saya bermohon kepada Allah, semoga yang belum haji, belum umrah, insya Allah mudah-mudahan bisa menunaikannya. Dan tidak cukup dengan amin ya, nabung dari sekarang. Anda yang seringkali mempelajari urusan dunia, malam pertama di dunia, coba cek persiapan Anda malam pertama di alam kubur. Apa kira-kira yang terjadi? Saat diantarkan dengan banyak orang, ditinggalkan sendirian, suasana tidak ada yang menemani. Demi Allah saya katakan, belum bisa menjamin hidup hingga esok hari ya. Ya kalau sudah tahu hidup kita tidak aman, maka setidaknya di bulan ini, ayo kita mulai perbaiki diri kita. Yuk sebelum diwafatkan, coba ingat-ingat dulu itu. Ya, belajar untuk menangis ya. Jangan terlalu banyak ketawa, belajar untuk menangis. Coba malam ini menangis, ya. Tak mampu besok, tak mampu lagi besok. Ya. Kalau tidak mampu lagi, coba tangisi dari kita yang belum bisa menangis. Ya. Kita insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang baik yang punya kesempatan. Kamu siapa? Hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda Anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah Anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Pernahkah antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam? Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua yang dapat hasil anak. Makanya ibadah ini disebut dengan sa'i. Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a, kesungguhan dalam berusaha. Kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i? Karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius ingin mencari air untuk anaknya. Ibu yang bolak-balik, anak yang dapat air. Begitu sampai pada yang ketujuh, hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arsy, seketika turun malaikat yang menyertai telapak kaki Ismail ketika menghentak ke tanah. Malaikat menghentakkan sayapnya, keluar air. Ibunya melihat, kata ibunya, zam, 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 zam. Artinya kumpul, jangan berhenti. Karena itu disebut dengan zam-zam. Sampai hari ini tidak berhenti. Kata Nabi, birra abak, bapakmu sayangi, bapakmu punya perencanaan, bapakmu yang mencari nafkah, bapakmu yang menggandeng engkau, bapakmu yang melindungi. Saat engkau dijahili teman-teman, bapakmu yang tampil. Dia datang. Dia datang untuk melindungi. Dan Anda di situ berlindung di baliknya. Begitu luar biasa Anda mendapatkan kasih sayangnya. Dan di mana kita selama ini? Maka itu yang mau ditampilkan. Oleh karena itu, bukan cuma kita, tapi ibumu yang 3 kali disebutkan dirawat oleh bapakmu. Kakakmu dirawat oleh bapakmu. Adikmu dirawat oleh bapakmu. Dan kamu dirawat oleh bapakmu. Dan bagaimana perlakuan engkau kepada ayahandamu ketika engkau memiliki sesuatu untuk berbagi dengannya. Itu poin yang paling penting. Dan terakhir, jika kita seorang bapa tidak mendapatkan bakti maksimal dari anak, kita banyak menuntut, tapi tidak mendapatkannya, apa yang salah? Boleh jadi, kita tidak harus banyak menuntut anak. Mungkin maksimal perhatian kita sebagai bapa tidak maksimal kepada anak. Itu poinnya. Proses yang terjadi ketika seseorang, bahkan redaksi Qur'annya akhlada. Ya, akhlada ilal ardi. Ya, itu tajam sekali itu. Ya, dikuasai oleh nafsunya, yang seakan-akan menganggap akhlada itu kan dari akhlada yukhlidu, itu akar kata infinitifnya terambil dari diksi khalada. Ya, ada namanya Khalid, ya, jamannya khalidina fiha, gitu kan? Kekal kan? Kekal. Jadi kalau kita ingin tarik dalam nuansa sarafnya dan perpaduan gramatikal bahasa Arabnya, itu ada semacam pengaruh kepada jiwanya
bahwa dunia ini menguasai dirinya seakan-akan akan menjadikan dirinya kekal dalam kemuliaan, kekal dalam kehebatan. Ya, dibawa tuh kuasai harta supaya kamu bermartabat, supaya kamu hebat. Cuman caranya salah. Ada yang korupsi, ada yang nipu, ya kan? Bahkan ilmunya dipakai untuk berbuat curang seperti itu. Ya, koruptor itu kan kalau nggak pintar mustahil bisa korupsi, ya kan? Ahli hukum bisa memutarbalikkan fakta dalam hukumnya. Ya, ahli ekonomi bisa mengarahkan pada nilai-nilai keburukan, bikin krisis. Kalau bisa selevel dunia krisis semua, gitu kan? Sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Itu kan fatal, luar biasa dampaknya. Ya, dan mereka menduga dengan seperti itu, mereka merasa lebih hebat. Ya, mereka terangkat gitu, seakan-akan punya power. Ya, mereka lupa bahwa satu saat semua power itu, semua kekuatan itu, semua kehebatan itu yang terasa begitu hebat, itu akan runtuh seketika, sirna, hancur ketika malaikat maut sudah berada di hadapan. Dan hilang keseluruhannya itu dan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi bahkan dikolaborasikan dalam narasi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan kejahatan sistemik yang dibangun oleh Firaun, Qarun dan Haman. Jadi 3 persoalan yang kita bahas dari beberapa pekan ke belakang sampai dengan edisi saat ini itu langsung dinarasikan oleh Al-Qur'an dengan contoh yang sangat sempurna. Ya, Firaun dengan tahtanya, Qarun dengan hartanya, Haman dengan pemikirannya, ya, dengan ilmunya. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ketika disatukan jadi sistemik, itu yang paling berbahaya. Teman-teman sekalian, mengingatkan kembali bahwa Al-Quran di surah Al-Baqarah di pembuka mengawali firman Allah Subhanahu wa taala dengan menampilkan klasifikasi golongan manusia. Dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima menunjuk secara langsung tentang golongan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu dimuliakan sampai-sampai Allah mendawamkan hidayahnya kepada golongan ini sekaligus menjamin kebahagiaan, kesuksesan hidup dimanapun ia berpijak di dunia sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah golongan orang-orang bertakwa, golongan orang-orang yang mampu menguatkan imannya dengan memperbanyak amal saleh. Tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan. Nah itu yang kecil-kecil itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai 2 hari ini belum jelas, hisab masih menegangkan, nggak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang. Kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata, ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! Ke zuhur, adzan lagi asar. Ke asar, adzan lagi maghrib. Ke maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Jadi beban saja, capek yang tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi, nggak ngerti. Di cara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya, lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya 'alas sholat, lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Karena itu ketika ada perintah, pahami pasti ada kebahagiaan. Kejar itu. Saya mau tanya pada Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu.
Loh, kurang apa lagi? Wayanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Gak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Kata Nabi, birra abak. Bapakmu sayangi, bapakmu punya perencanaan, bapakmu yang mencari nafkah, bapakmu yang menggandeng engkau, bapakmu yang melindungi. Saat engkau dijahili teman-teman, bapakmu yang tampil. Dia datang untuk melindungi, dan Anda di situ berlindung di baliknya. Begitu luar biasa Anda mendapatkan kasih sayangnya. Dan di mana kita selama ini? Bukan cuma kita, tapi ibumu yang 3 kali disebutkan dirawat oleh bapakmu, kakakmu dirawat oleh bapakmu, adikmu dirawat oleh bapakmu, dan kamu dirawat oleh bapakmu. Dan bagaimana perlakuan engkau kepada ayahandamu ketika engkau memiliki sesuatu untuk berbagi dengannya? Baik, tidak ada bahasa tidak diberi hidayah. Kita semua diberikan hidayah. Cuma masalahnya ada yang diberi nggak mau ngambil, itu aja. Jadi ada kalimat-kalimat yang kita mesti jeli di situ. Saya belajar di sekolah Islam, cuman saya nggak dapat hidayah aja. Bukan nggak dapat, Anda dikasih, cuman Anda nggak mau. Anda nggak ambil. Karena kalimat Qur'annya diberikan hidayah. Quran surah ke-29 ayat 69, ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius menjemput hidayah kami. Jadi sifat hidayah itu kalau diberikan mesti cepat diambil. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Jadi ayat ini ingin menegaskan tidak ada manusia yang tidak diberikan hidayah. Dapat. Saya ingin tunjukkan tentang amalan Nabi bersama istri-istrinya. Dan ini ibu bisa dorong suami untuk bisa bekerja sama meraih surga. Apa diantaranya? Salat malam, tahajud. Ini salat paling indah, paling mampu menyentuh jiwa, dan jika bisa dikerjakan berjamaah suami dan istri itu luar biasa. Bahkan pernah istri Nabi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, itu Masya Allah dalam keadaan rumah yang terbatas masih sholat berjamaah bersama Nabi. Ternyata Masya Allah, sholat malam itu ketika disebutkan di hadis Nabi, itu bukan hanya sifat bagi seorang muslim, tapi sudah jadi kebiasaan bagi seorang muslimah sejak zaman Nabi SAW. Saya berikan rahasia pada ibu buka Quran surah ke-51 ayat 15-23. Ibu bisa kerjakan itu dengan keluarga, ibu dijamin di ayat itu masuk taman surga sekeluarga. Anda yang seringkali mempelajari urusan dunia, malam pertama di dunia, coba cek persiapan Anda malam pertama di alam kubur. Apa kira-kira yang terjadi? Saat diantarkan dengan banyak orang, ditinggalkan sendirian, suasana tidak ada yang menemani. Demi Allah saya katakan, belum bisa menjamin hidup hingga esok hari. Kalau sudah tahu hidup kita tidak aman, maka setidaknya di bulan ini, ayo kita mulai perbaiki diri kita. Yuk sebelum diwafatkan, coba ingat-ingat dulu itu. Belajar untuk menangis ya, jangan terlalu banyak tertawa. Coba malam ini menangis, tak mampu besok, tak mampu lagi besok.
Kalau tidak mampu lagi, coba tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang baik yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri.